Aku capai 1 miliar itu tahun lalu pas umur 25. Aku nggak pernah ikut MLM, nggak pernah jual asuransi, nggak dapet warisan dari orang tua juga, tapi bener-bener proses dari bangun bisnis dari nol selama 8 tahun terakhir. Dan di video kali ini, aku bakal share kuncinya, yaitu cara kelola duit biar kamu juga bisa punya 1 miliar secara realistis. Let's go! Oke, sebenarnya it doesn't matter kamu mau kejar 10 juta atau 1 miliar, it all comes down ke 3 hal dasar ini yang kamu harus tahu. Yang pertama, itu making money. Yang kedua, itu saving money. Dan yang ketiga, itu growing money. Yuk langsung aja kita mulai dari yang pertama, yaitu making money. Kuncinya di sini itu gimana caranya kamu naikin income. Karena besarnya income kamu akan menentukan seberapa cepat kamu mencapai 1 miliar itu. Nah, sebenarnya ada banyak banget cara untuk naikin income. Nah, tapi aku bakal fokus sharing ke apa yang sudah aku lewatin, yaitu bisnis. Kalau kamu sekarang masih kerja kantoran dan kamu mau nambah income, coba kamu pikir untuk mulai jualan sesuatu. Nah, bisa produk atau jasa, yang penting simple dan bisa dijalanin sambil kamu kerja. Yang penting income kamu nambah dulu gitu. Nah, kalau dari pengalaman aku, lebih cepat untuk kumpulin duit dengan cara jualan produk atau jasa yang marginnya itu besar meskipun orderannya itu lebih sedikit. Nah, let me jelasin pakai pengalaman pribadi ya. Pertama kali aku jualan itu pas aku masih kerja kantoran gitu. That's why aku pertama kali jualan tuh jualan baju jadi reseller dropship gitu. Dan aku inget banget itu satu baju aku cuman untung 10.000 gitu. Nah, positifnya sih enak, gak usah banyak modal dan bisa langsung dimulai gitu ya. Nah, tapi ya realistis aja ya, kalau satu produk cuman untungnya 10.000, kapan capai 1 miliarnya? Unless kamu punya kapasitas untuk jual produk sejumlah, I don't know, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, ya jujur aja, kamu bakal susah banget untuk kumpulin 1 miliar kalau satu produk yang kamu jual itu marginnya tipis banget. Dan target market kamu adalah orang-orang yang keterbatasan secara finansial. That's why kamu pasti sering banget dengar orang-orang bilang, kalau mau sukses bisnis, solve rich people problems. Dan inilah yang aku lakukan gitu. Nah, jadi dulu tuh aku stop jualan baju dan aku pindah ke bisnis dekorasi pesta. Nah, ini jujur aja target marketnya itu ya orang-orang menengah ke atas kayak gitu. Yang mereka tuh ulang tahun, rayainnya aja di hotel, makanya butuh dekor. Dan sekali dapat orderan dekor, itu udah jutaan kayak gitu. Nah, mungkin menurut orang biasa gitu, kita-kita mahal, tapi buat mereka itu nggak seberapa. Meanwhile, kalau bisnis kamu target marketnya itu kaum menengah ke bawah, ya mereka aja untuk kebutuhan sehari-hari aja masih pas-pasan. Wajar banget dan nggak bisa salahin mereka juga. Untuk barang yang 100-200 ribu aja mereka bisa nawar gila-gilaan, mikirnya itu 10 kali. Sebelum aku lanjut ke langkah selanjutnya, kalau kamu suka belajar tentang bisnis dan keuangan, jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video berikutnya. Kalau kamu udah berhasil naikin income, jangan lupa kalau income gede pun bisa habis kalau kamu nggak bisa kelola duit. That's why poin berikutnya itu saving money. Oke, sebelum aku bahas cara untuk menabung dan alokasi duit untuk business owner, kamu udah tahu belum business owner tuh sebenarnya dapat duit dari mana? Nah, jawabannya itu dari gaji owner dan profit sharing. Yes, in case kamu nggak tahu, business owner itu dapat gaji dari bisnisnya. Tapi hanya working partner atau owner yang ngurusin bisnisnya yang berhak dapat gaji. Kalau ada owner yang cuma setor modal doang tapi nggak bantu urusin, dia nggak berhak mendapatkan gaji. Karena gaji owner itu dibayarnya tiap bulan secara reguler dan sifatnya itu fix dan pasti, inilah uang yang biasanya aku pakai untuk kebutuhan sehari-hari aku. Dan ini juga yang nanti bakal diatur untuk alokasi dana tabungan. Cara kedua business owner dapat duit itu dari profit sharing business. Nah, setelah tiap bulan kamu bikin laporan keuangan untuk bisnis kamu, kan kelihatan dong profitnya berapa. Nah, profit ini ada sebagian yang dibagikan kepada owner sebagai profit sharing, ada juga yang ditahan oleh bisnisnya untuk laba ditahan. Bedanya dengan gaji owner, profit sharing ini tidak ditransfer ke owner. Jadi dia hanya dicatat di laporan keuangan saja, di bagian ekuitas pemegang saham, contohnya seperti ini, di bagian yang aku highlight. Sekarang mungkin kamu bingung, kalau misalnya cuma dicatat di laporan keuangan, nggak bisa ditarik dong duitnya.
Bisa, ada caranya. Nah, buat kamu yang bisnisnya itu UMKM perorangan atau CV, kamu bisa melakukan penarikan modal atau PRIV. Tapi, kalau badan usaha kamu itu PT, caranya beda lagi. Kalau kamu mau melakukan penarikan dividen, itu kamu harus adakan RUPS dulu dengan notaris, dan dividen juga kena pajak 10%. Karena profit sharing itu naik turun angkanya, habis itu mau ditarik juga lebih ribet gitu ya, karena nggak langsung ditransfer, harus lakukan PRIV dulu, bahkan ngadain RUPS. That's why untuk alokasi dana tabungan, aku saranin untuk pakai gaji owner. Rule number 1 untuk bisa menabung atau investasi, itu kamu harus sisihkan, bukan sisahkan. Oke? Nah, that's why tiap kali kamu dapat gaji, kamu harus langsung sisihkan untuk tujuan keuangan kamu. Dan ini akan aku bahas di poin ketiga, yaitu growing money. Semua orang sukses yang aku kenal, mereka tuh nggak cuma punya income yang besar, tapi mereka juga bisa kelola duit dan berinvestasi. Karena dalam kata lain, ya mereka bisa bikin uang bekerja buat mereka. Kuncinya adalah kamu harus tahu tujuan keuangan kamu dan disiplin sisihkan uang secara konsisten. Caranya gimana? Pertama, kamu tentukan dulu tujuan keuangan kamu. Goals kamu nabung itu apa? Apakah kamu mau kumpulin 1 miliar? Kamu mau beli mobil? Kamu mau beli rumah? Terus berapa jumlah uang yang mau kamu kumpulkan? Dan berapa lama kamu mau nabung? Kamu tentukan itu dulu. Nah, ini untuk contoh di video ini, misalnya kamu mau kumpulin 1 miliar dalam 10 tahun, kayak gitu. Kalau goals-nya udah tahu, baru next, kamu hitung berapa yang harus kamu tabung tiap bulan, biar kamu bisa mencapai tujuan tersebut dalam jangka waktu yang udah kamu tentukan. Cara yang pertama itu dengan menyimpan saja, gitu. Nah, misalnya contoh tadi, 1 miliar, kamu bagi 10 tahun, terus bagi 12 bulan. Kamu dapat kalau kamu harus nabung sekitar 8 jutaan sebulan untuk bisa mencapai goals tersebut. Nah, oke sih, tapi ada yang lebih baik nggak? Cara kedua itu dengan berinvestasi. Gitu. Misalnya kamu investasi ke instrumen yang memberikan return 6,75% setahun. Nah, sekarang kamu harus nabung tiap bulan berapa? Cara hitungnya itu pakai rumus ini, karena rumusnya itu agak panjang dan ribet, jadi nanti kamu langsung screenshot dan ikutin aja. Habis itu, kamu udah langsung bisa hitung tuh, sebulan kamu harus nabung berapa. Tinggal masukin aja angka-angkanya. Uang masa depan yang kamu mau tabung kan tadi 1 miliar, kayak gitu. Terus bunganya 6,75%, terus 10 tahun juga, jangan lupa ada 12-12-nya, karena ini kan per bulan gitu ya, bukan per tahun. Oke, dan kamu akan dapat angkanya sekitar 6 jutaan sebulan. Sekarang dengan adanya investasi, kamu cukup menabung 6 jutaan aja sebulan, udah lebih better kan daripada 8 jutaan sebulan kalau kamu cuma nabung doang dan disimpan. Dan itulah the power of investasi. Bikin uang bekerja untuk kamu dan menghasilkan uang lagi. Tapi, of course, yang namanya investasi itu jangan asal investasi, apalagi tergiur investasi bodong yang returnnya itu nggak masuk akal. Pastikan kalau investasi itu di produk yang aman, which is sudah berizin, diawasi OJK, dijamin LPS, dan juga tetap memberikan return yang menarik. Kalau kamu bingung mau mulai investasi dari mana, salah satu opsi yang bisa kamu coba itu deposito BPR by Komunal, di mana kamu bisa save money dan grow money di satu platform yang sama. Buat kamu yang belum tahu, deposito BPR itu returnnya lebih tinggi ya daripada deposito bank konvensional. Kalau deposito bank konvensional itu biasanya 3-4% setahun, deposito BPR itu bisa up to 6,75% per annum. Dan nggak perlu takut juga, karena deposito BPR itu udah dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Artinya, kalau amit-amit itu banknya bangkrut, uang kamu dijamin oleh LPS. Nah, menurut aku sih ini cocok buat yang pemula di dunia investasi atau buat kamu yang mau mengumpulkan 1 miliar pertama. Kalau kamu mau cobain, langsung aja download aplikasi Deposito BPR by Komunal di Google Play Store atau App Store. Dan kabar baiknya, lagi ada cashback Rp100.000 untuk pengguna baru. Cukup pakai kode referral aku yang ini dan lakukan minimum deposito Rp1.000.000 aja. To sum up, untuk build wealth, ya kamu butuh naikin income dan kelola uang yang baik dan disiplin sesuai dengan tujuan keuangan kamu. Realistis aja, pasti butuh proses. Aku aja butuh 8 tahun berkarir, tapi lebih baik yang pelan-pelan tapi pasti daripada ikut-ikutan yang gak jelas tapi malah rugi. Menurut kamu gimana? Thanks for watching dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.